nggak pernah boleh perempuan berhubungan dengan laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Nah teman-teman, untuk materi kali ini berawal dari sebuah pertanyaan yang sampai kepada saya mengenai kenapa sih ada halal dan haram. Karena di dalam hidup ada yang baik dan ada yang buruk. Fungsi yang buruk termasuk makanan haram ini adalah untuk menguji keimanan manusia. Kalau seandainya kita menjalankan perintah Allah, kira-kira hadiahnya apa? Pahala dan masuk surga. Nah, kira-kira masuk surga itu mudah atau harus diuji dulu? Harus diuji dulu. Nah, maka dari itu Allah menciptakan larangan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang haram dan ada yang halal. Adapun dampak kalau misalnya kita memakan makanan haram ini, yang pertama sudah pasti doanya tidak terkabulkan. Hadisnya jelas dalam hadis Arba'in ke-10 yang artinya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu dan mengadah kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Wahai Robku, wahai Robku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Nah, lelaki dalam hadis tadi sedang dalam keadaan safar atau sedang menjadi musafir, di mana orang yang sedang bersafar itu doanya mustajab gitu. Namun karena ada penghalang tadi dari makanannya, dari minumannya gitu, maka doanya juga tertolak. Yang kedua, rusaknya hati dan akal. Nah teman-teman, kalau kita mabuk itu banyak syaraf kita yang rusak. Karena orang mabuk itu nggak sadar ketika mereka melakukan sesuatu. Sadar nggak? Enggak. Bahkan tertolak amal ibadahnya selama 40 hari. Kak, bagaimana kalau kita nggak tahu? Tidak tahu, tidak dosa. Tapi tetap ada dampaknya. Diibaratkan kita minum suatu air yang di dalamnya ada racunnya. Memang sih kita nggak dapat dosa bunuh diri, tapi ujung-ujungnya kita mati. Itu dampaknya. Nah, begitu juga dengan makanan haram. Kita tidak tahu memang gitu. Tapi kita harus ada ikhtiar untuk menjaganya. Maka dari itu, niatkan, usahakan agar makanan haram itu tidak termakan oleh kita. Yang ketiga, orang yang di dalam tubuhnya ada makanan haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadisnya dari riwayat Tirmizi, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih baik untuknya. Yang keempat, mengurangnya iman. Hadisnya, tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk orang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, rusaknya keturunan. Nah, banyak nih fenomenanya kita lihat anak-anak zaman sekarang yang masih kecil tapi dia sudah melawan ketika diberi nasihat.
bisa jadi hal tersebut disebabkan dari jajanan sehari-harinya yang masih sembarangan gitu. Misal beli sosis yang kuasnya itu belum tentu halal tuh. Tapi itulah PR kita sebagai ibu dari anak-anak atau kakak dari adik-adik kita untuk selalu mengingatkan, menjaga. Selanjutnya, menzalimi diri sendiri. Karena makanan haram itu sudah pasti banyak kemudaratannya, banyak keburukannya, nggak baik untuk kesehatan. Seperti misalnya kalau kita makan babi, nah dari babi itu banyak membawa penyakit untuk tubuh kita. Nah, ilmu baru nih untuk kita. Jadi jangan lupa share videonya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.